Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 64 Api mengamuk dari surga yang terbakar. Kau, siapa kau? Kepala sekolah Tousan Win mengucapkan kata-kata itu sambil gemetar. Melihat lelaki setengah baya yang seperti pengemis di depannya, dia benar-benar takut sampai-sampai dia tidak mengerti sama sekali. Meskipun pengemis itu tidak memancarkan sedikit pun aura dan dia tampak seperti orang normal, hanya dengan melihat mata itu, dia merasa takut di dalam hatinya. Ketakutan itu meresap ke tulang-tulangnya. Terutama sebelumnya. Meskipun dia tidak melihat bagaimana dia tiba di tempat itu, dia diam-diam merasa bahwa dia datang dari langit. Yang berarti bahwa orang di depannya adalah seorang ahli dari alam surga. Alam surga. Alam yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di seluruh provinsi Asure. Hanya di dalam penguasa 9 provinsi, dinasti Jiang, yang memiliki karakter sekuat itu. Tidak diragukan lagi, itu adalah alam yang hanya dapat dicapai oleh para ahli puncak dari 9 provinsi. Namun dari apa yang diketahuinya, bahkan di istana kekaisaran, orang-orang yang mencapai alam surga adalah orang-orang tua yang seusia dengannya. Namun di hadapannya, orang itu jelas-jelas baru berusia setengah baya. Sangat sulit baginya untuk menerima bahwa ia tiba di alam surga pada usia tersebut. Jangan menyerangnya. Orang yang seperti pengemis itu berbicara. Suaranya sangat mantap karena memancarkan aura seorang raja yang sedang mengawasi dunia. Aku seharusnya tidak menyerang siapa. Apakah anak laki-laki itu? Jadi, maaf, saya tidak mengenalinya dan saya tidak tahu bahwa dia ada hubungannya dengan Anda. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan mengampuni nyawa saya. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekolah. Dengan cepat, dia ingat bahwa Chu Feng sangat berbeda dari yang lain. Jika Chu Feng berhubungan dengan orang di depannya dan dia mencoba membunuh Chu Feng sebelumnya, maka dia yang sekarang benar-benar akan berada di ambang kematian. Tolong, ampuni aku, ampuni aku. Berpikir sampai di titik itu, kepala sekolah Seribu Angin berlutut dan terus-menerus membenturkan kepalanya ke tanah. Dia sama sekali mengabaikan kedudukan dan statusnya yang tinggi. Ketika hidupnya dalam bahaya, dia memilih untuk menyerahkan segalanya dan itu termasuk harga dirinya. Asteris gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, dari kejauhan, suara langkah kaki yang seperti guntur bergema. Setelah beberapa saat, pasir bermunculan di mana-mana. Melihat ke sekeliling, sosok-sosok yang berkumpul dengan rapat berlari dengan gila-gilaan menuju makam. Dilihat dari pakaian mereka, itu adalah pasukan sekolah Seribu Angin. Sekolah Seribu Angin dan sekolah Naga Biru berbeda. Meskipun mereka cukup dekat dengan gurun, berita tentang makam itu adalah jebakan yang diatur oleh sesepuh sekolah Naga Biru, Suge. Jadi, tujuan sekolah Naga Biru sudah jelas bahkan sebelum mereka datang. Para murid inti mengumpulkan harta karun dari berbagai tempat di makam, tetapi tidak seorang pun memasuki kabut. Begitu mereka selesai mengumpulkan harta karun, mereka pun mundur. Sekte Seribu Angin yang tidak mengetahui kebenaran terus mengirim orang setelah makam dibuka. Mereka mengirim banyak orang karena ingin memonopoli harta karun di dalam makam. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka terjebak dalam perangkap Suge sehingga mereka mengalami kerugian besar. Pasukan sekolah Seribu Angin yang mendekat juga tidak tahu kebenarannya. Mereka adalah pasukan pendukung yang baru saja tiba, tetapi setelah melihat pemandangan itu, mereka sedikit terdiam. Siapa kamu yang berani menyakiti kepala sekolah kita? Para tetua inti dari sekolah Seribu Angin mengenali kepala mereka sendiri dengan sekilas pandang. Namun, ketika mereka melihat bahwa dia berlutut di tanah sambil memohon ampun, mereka menjadi marah dan geram. Tanpa berpikir panjang mereka memimpin pasukan dan membantai ke arahnya. Menghadapi kejadian itu, kepala sekolah Seribu Angin tidak peduli sedikit pun. Dia terus membenturkan kepalanya ke arah pengemis itu dan berharap dia bisa mendapatkan pengampunannya. Dia tahu bahwa orang di depannya bukanlah orang yang bisa dikalahkan dengan jumlah. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, dia tidak akan memaafkanmu. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan dan setidaknya itu akan lebih baik daripada dia mendekatimu. Pengemis itu perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, bekas luka api di dahinya mulai memancarkan cahaya merah menyala. Saat rambutnya berkibar, ledakan besar bergema. Dalam radius 10 mil, bekas luka itu berubah menjadi lautan api. Lautan api membumbung tinggi ke udara, mencapai puluhan kaki. Kobaran api itu kadang-kadang seperti naga besar, kadang-kadang seperti harimau ganas, dan meraung saat menyerbu di padang pasir. Dalam sekejap, ia menelan pasukan sekolah Seribu Angin. Orang-orang agresif sebelumnya bagaikan semut di wajan panas. Mereka langsung kehilangan semua kemampuan mereka dan mulai menggulung tubuh mereka di dalam api sambil melolong kesakitan tanpa henti. Dalam sekejap, segala macam teriakan terdengar di mana-mana. Bahkan kepala sekolah Seribu Angin tidak dapat menahan suhu tinggi yang mengerikan itu. Namun, pengemis gila itu sama sekali tidak terpengaruh oleh kobaran api.
Bahkan pakaiannya pun tidak terbakar dan ia berjalan dengan tenang di dalam kobaran api. Meskipun pakaiannya tidak layak, meskipun rambutnya berantakan, aura di tubuhnya tak tertandingi oleh siapapun. Dia seperti seorang raja dan memancarkan aura seorang raja yang mengawasi dunia. Aku adalah kobaran api dari surga yang membara dan aku dapat membakar semua makhluk hidup. Aku adalah orang suci dari surga yang membara dan aku ingin menyatukan dunia. Aku adalah putra suci dari surga yang membara dan aku tak terkalahkan. Ah, gelombang-gelombang. Tiba-tiba, ahli kuat yang memiliki aura abnormal itu mengedipkan matanya. Tiba-tiba, dia mulai melolong kesakitan seperti ingin mati. Kedua tangannya mencengkeram rambutnya yang panjang dan dia mulai berguling di dalam api. Dia menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan dengan tanah gurun dan kekuatan yang kuat itu bahkan membuat gurun berguncang. Tidak seorang pun tahu berapa lama itu berlangsung sebelum dia perlahan menenangkan dirinya. Api itu juga mulai berangsur-angsur menghilang dan bekas api di antara kedua alisnya juga kembali normal. Bahkan aura seperti raja sebelumnya menghilang. Tatapan matanya tak lagi tajam dan kosong. Ekspresinya sangat tegang, seakan takut pada sesuatu. Ia berlari dan berteriak sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Aku seharusnya mati, aku seharusnya mati, aku seharusnya tidak memasuki wilayahmu, tolong maafkan aku aku tidak ingin mati. Aku berjanji akan melindunginya, aku akan melindunginya tanpa gagal, selama kau membiarkanku pergi, aku akan melakukan apapun untukmu. Kemudian pada hari itu, seluruh padang pasir menjadi daerah terlarang. Meskipun tidak ada lagi api, daerah itu memiliki suhu yang sangat tinggi dan tidak seorang pun dapat memasukinya. Kebakaran besar yang tiba-tiba datang juga menjadi berita yang mengejutkan dan dengan cepat menyebar ke kota kuno. Biarkan aku pergi, aku harus menemukannya. Su Mei, tenanglah. Makam itu sudah menjadi area terlarang. Bahkan ahli alam mendalam tidak bisa mendekatinya jadi kamu tidak punya cara untuk masuk. Lepaskan aku. Sudah 3 hari berlalu dan Chu Feng belum juga kembali. Apa kalian tidak gugup? Dia mempertaruhkan nyawanya saat itu untuk menyelamatkan kalian semua. Di pintu masuk kota kuno, Su Mei ditarik kembali oleh Bai Tong dan yang lainnya. Wajahnya penuh dengan kecemasan dan kemarahan. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa di sini begitu ramai? Namun tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan ketika semua orang mengangkat kepala untuk melihat, mereka bersorak gembira. Mereka melihat Chu Feng berdiri di dekatnya sambil tersenyum dan menatapnya sambil menyipitkan mata. Namun, Chu Feng saat itu dalam kondisi yang agak menyedihkan dan dia tampak seperti pengemis. Chu Feng. Namun, semua orang tidak akan pernah menyangka bahwa meskipun Chu Feng dalam kondisi seperti itu, Su Mei mengabaikannya dan melompat ke pelukan Chu Feng dan memeluknya erat-erat. Di sudut matanya, bahkan ada air mata kebahagiaan.